Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, rahayu rahayu, namo buddhaya, om santi, santi om, salam kebajikan, berkah dalam. Yang saya kasihi guru sahabat saya, Ketua FKUB Kabupaten Semarang, Kiai Haji, saya manggilnya beliau Bapak paling berani karena sesuai namanya, Pak Wani, panggilannya begitu. Saya memanggil beliau Gus Wani. Hari raya tertentu saya datang ke rumahnya ketika saya bertugas di Kabupaten Semarang, di Ungaran khususnya, untuk makan siang. Jadi kalau Mas Danang tadi baru kali ini lihat saya cupik-cupiki pelukan dengan beliau, sudah berkali-kali sampai mungkin beliau jelek, tapi saya nggak pernah jelek. Romo Paroki yang dalam hal ini diwakili Romo Mintoro, terima kasih. Beliau juga guru dan sahabat saya dalam dunia pendidikan. Para bapak, ibu, suster yang tidak saya sebut satu persatu, dan teman-teman muda semuanya. Pertama, terima kasih saya ditimbali oleh Mas Juli, Ketua Panitia, yang mengirimkan pesan melalui WA pada saya, dan ketika saya diberitahu kegiatan ini, saya langsung jawab, Asya. Kegiatan ini bagus sekali, temu orang muda lintas iman, lintas agama, merajut harmoni, yang tagline-nya sungguh sangat indah tadi. Maka saya berterima kasih, saya membawa hadiah untuk kita semua. Hadiahnya bukan dalam bentuk door prize yang dibagi satu-satu, tapi hadiah yang akan kita buka bersama dan kita nikmati bersama. Masih ada amplopnya nggak? Kalau ada yang bisa tahu apa kira-kira hadiah yang masih berada dalam kotak persegel ini, yang jawab Pak Giarto ini, gimana, dapat dompet? Atau khusus untuk adik-adik yang orang muda, siapa tahu ini apa isinya? Langsung kotak sulap. Ya, langsung pertama siapa yang jawab dulu? Nanti silakan berurusan dengan MC ya. Benar, kita buka. Dibagikan langsung aja. Satu nama dan benda itu berupa keberagaman. Ada yang paling kecil dalam saksofon itu, yang paling kecil ini anggotanya banyak. Satu terbuat dari bambu, kita nggak bisa bikin, ini belinya dari Jepang. Kemudian satu, dua, tiga nyikat, dan kemudian lingkaran 4, lalu yang hitam dari melamin 5. Satu benda kecil ada 5 unsur yang hanya bisa menghasilkan bunyi yang baik kalau bersatu, dihembusi dengan nada, dengan nafas kita, ada suaranya. Coba didengarkan, nanti kita bandingkan dengan yang kedua, mana lebih enak didengar. Ini nggak enak ya. Dia punya kakak, leher
kadernya. Tetapi kakak ini tidak akan menghasilkan nada bunyi kalau ditiup. Dia membutuhkan adiknya yang sudah bersatu. Kita bandingkan dengan yang pertama tadi, setelah persatuan ini mana lebih enak didengar? Mana lebih enak didengar, yang pertama atau yang kedua? Berarti telinganya normal semua. Selamat ya, kita berada dalam posisi sehat, normal, ada di lingkaran kecil, dan itu lingkaran Tuhan ya, istimewa. Yang kedua lebih indah. Ada yang lebih besar. Yang lebih besar ini paling besar. Kalau untuk menabuh kepala saya bisa bengkak ya, dibenturkan gitu. Jangan. Yang besar ini juga tidak bisa bunyi. Apalagi dari sini. Dia membutuhkan yang lain lagi. Harus disatukan. Persatuan ini yang kemudian akan menghasilkan nada. Moga-moga lebih indah. Dan dibutuhkan juga pengaman. Maka kita harus berada dalam situasi aman. Sumber keamanan kita yang utama adalah lingkaran kecil tadi, lingkaran Tuhan. Asal dalam lingkaran Tuhan, dalam keberagaman menjadi berkah, menjadi indah. Termasuk di Kabupaten Semarang dengan pusat hari ini di Paroki Ambarawa. Nah, sekarang kita bandingkan yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, mana lebih indah. Ini namanya baby. Baby bahasa Jawanya apa? Bayi. Nggak tahu sudah bangun atau belum. Saya jalan-jalan dari Jakarta sampai Ambarawa. Ini moga-moga tidak rewel, tidak nangis ya. Tenang ya, kita mau kerjasama nih, bayinya ini. Coba yang ketiga ini seperti apa? Yang ketiga, oke, masih pada tahap normal semua. Nah, ini akan lebih indah lagi. Sinergi-sinergi itu dioptimalkan. Saya masih bawa hadiah lain, 2 penari sufi yang cantik. Nah, aku undang sekarang Mbak Rahma dan Mbak Siva. Beliau-beliau ini akan saya persilahkan di atas panggung. Saya ada di bawah sini, Siva dan Rahma. Sudah saya kenal sejak masih kecil, masih remaja, sekarang sudah mahasiswi. Terakhir beliau menari di rumah saya tanggal 8 Juli yang lalu. Dari naik di atas Mas, supaya lebih, atau mau dibantu di atas, lebih nyaman di atas saja. Di atas, dua-duanya di atas, lebar. Menghadiahi saya dalam rangka 29 tahun imamat saya tanggal 8 Juli yang lalu persisnya, dan mereka datang jauh-jauh dari Semarang ke kampung Belirejo, Gabeano, Baturno, Wonogiri, Jawa Tengah, perbatasan dengan Australia. Jauh banget. Tadi malam itu saya tuh tiba-tiba digerakkan supaya hari ini sangat indah. Apa yang harus saya hadiahkan sebagai tanda syukur dan terima kasih saya bahwa teman-teman muda bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, suster, romo di sini berkumpul untuk menggelorakan kehidupan yang harmonis,
yang indah dan rukun dari Ambarawa, Kabupaten Semarang, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Lalu saya kontak mereka. Jam 11 malam itu baru nyambung. Mbak Rahma, saya WA, centang 1. Lalu saya agak capek-capek, pas gilir saya buka, beliau sudah jawab, ya Romo, siap. Padahal tidak, mendadak diminta tapi siap. Inilah jiwa orang muda yang selalu siap untuk maju ketika kita mau membangun kerukunan konkret. Supaya panjenengan tidak hanya menjadi penonton, lagu pertama yang mau saya nyanyikan adalah kebanggaan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Indonesia Pusaka. Tahu ya lagunya ya? Mirip-mirip lingkaran kecil. Tahu ini Indonesia. Nanti ikuti nada ini. Kalau ada yang mau main keyboard dari teman-teman Kristen tadi, boleh langsung naik ke panggung mengiringi nanti main. Ayo siapa? Langsung. Iya. Jadi harmoni itu memang membutuhkan rekayasa, tapi juga perlu yang spontanitas begini, dan yang spontanitas yang mengalir sehari-hari. Itulah harmoni harian kita. Kita harus menjaga, mendesain, merekayasa dengan berbagai macam kegiatan. Tadi disampaikan Pak Siwani, bahkan termasuk di bidang teologi dan ekonomi. Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Keindahan terjadi ketika kita bersama-sama maju, bergerak, memuji Tuhan. Romo Mintoro tadi mengatakan dengan tangan mengatur, doa-doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan kemudian membuka tangan, saling merangkul, bekerja sama, bersinergi untuk kesejahteraan. Tadi Bapak Ketua FKUB Kabupaten Semarang mendiko ekonomi, penting kesejahteraan. Kami di KWI itu bergerak dalam rangka hubungan antara agama dan kepercayaan yang juga sampai pada taraf pemberdayaan. Rukun, bersatu, sejahtera.
sehingga tidak mudah untuk terjebak dalam bahasa Romo Mintoro tadi, lingkaran besar yang mudah tapi penuh musibah. Lingkaran SETA itu yang tidak boleh kita masuki. Memang untuk masuk ke jalan kecil, jalan Tuhan tidak mudah, tetapi yang tidak mudah itu di tempat ini sudah dibuktikan bisa dilakukan. Orang muda bersama-sama bergerak untuk membangun harmoni. Maka bagi saya peristiwa ini adalah peristiwa penuh rahmat. Untuk saya bahasa Jawa kunonya namanya amazing grace, rahmat yang mengagumkan. Maka berikut sebagai hadiah, mari kita renungkan keberagaman kita yang rukun dan damai ini sebagai anugerah, amazing grace. Musiknya sudah saya berikan, kita nikmati bersama. Lagunya Amazing Grace ditopang oleh keindahan penari sufi. Amazing Grace.
Itu kadang-kadang kita tersesat. I once was lost, but now I'm found. Aku tersesat dan sekarang ditemukan. Aku buta dan sekarang melihat. Sungguh menarik tadi. Sekali lagi terima kasih Romo Bintoro memberi inspirasi yang dahsyat. Kadang-kadang kita tersesat di jalan lingkaran besar tadi, lingkaran setan yang memecah belah, yang merusak, yang mengacau, yang membuat harmoni berubah menjadi disharmoni. Dan kita semua dipanggil untuk masuk ke jalan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, hadir melalui kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ekonomi penting, menjaga persatuan Indonesia dalam kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan. Ada persoalan-persoalan musyawarah mufakat yang bijaksana, yang semua pihak dihargai, tak ada satupun yang dikalahkan atau dimenangkan. Dan dengan demikian kembali lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan dihadirkan. Generasi muda di Ambarawa ini melalui komunitas-komunitas pendidikan yang hari ini bersinergi bersama pada forum ini sungguh sangat mulia dan terhormat untuk saya, menjadi berkat, menjadi rahmat yang mengagumkan. Tinggal menghayati tagline tadi, bergerak bersama, berjalan bersama, itulah sinodalitas. Berjalan bersama dalam keberagaman yang indah pasti akan selalu menjadi berkah. Saya itu kalau soal ketua FKUB kita tercinta ini yang gedangan sana, wah sudah disiapkan hidangan-hidangan yang menyegarkan, sehingga tadi begitu berjumpa waktu kami baru menikmati pecelnya mbok kami, saya tanya Mas Juli, nanti Pak Ketua FKUB tahu? Rawon. Lalu ternyata kita ketemu di sini. Itu guru sahabat saya, Mas. Dan beliau bilang, wah Romo Budi ini pindah ke Jakarta nggak bilang-bilang. Itu pesan yang dalam. Kalau saya pamit beliau pasti disarwani. Minimal disarwani apa? Duku atau mundu yang di depan rumah itu ya. Kalau berbuah, ranum dan biyet, moing biyet, banyak buah-buahan di sana. Sudah halamannya sangat natural, alamiah, tenang teduh, sangat ekologis. Maka tadi saya terkejut, yang belajar ekologi saya yang bicara tentang ekologi Pak Setwani, istimewa. Itu lama nggak berjumpa langsung beliau mendalami ekoteologi bersama Pak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, berbasis pada deklarasi Istiqlal
yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Kiai Haji Nasaruddin Umar waktu itu sebagai Imam Besar Istiqlal. Lalu bergerak kita bersama untuk mewujudkan yang namanya kurikulum cinta. Cinta pada Allah, cinta pada sesama, cinta pada alam semesta. Dalam bahasa Pak Kiai, hablum minallah, hablum minannas, hablum minalamin. Dalam bahasa teman-teman kita Hindu yang tadi jumlahnya sudah berapa, itu mereka menghayati trihita aruna, cinta, harmoni, baik dalam doa, baik dalam karya, juga dalam merawat bumi, rumah bersama. Itu persis yang namanya ekoteologi. Saya kalau ketemu Pak Menteri, terakhir ketemu kemarin hari Kamis, kami berjumpa di UIII, University of Islamic International Indonesia. Pak Menteri itu langsung begitu melihat saya, Romo, kami seperti biasa berpelukan, cubika-cubiki. Saya sebagai orang muda mencium tangan beliau. Mengapa saya mencium tangan Pak Menteri? Ada yang bertanya pada saya, Romo ini kenapa pakai cium tangan Pak Menteri? Loh, jangankan saya, siapa saya ini? Hanya Romo Deso atau Ratu Cedak Watu, Batu Retno asalnya. Bapak Suci Paus Fransiskus mencium tangan beliau ketika Paus Fransiskus bersilaturahmi ke Masjid Istiqlal di Jakarta tahun lalu, tanggal 5 September 2024. Dan apa yang terjadi? Imam Besar Istiqlal itu dengan penuh cinta mencium kening Paus Fransiskus yang duduk di kursi roda. Dan siapa menyangka sesudah ciuman penuh kasih itu, Imam Besar Istiqlal diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Barokahnya berlimpah. Maka kalau ada yang mau dapat barokah berlimpah, nanti silakan cium kening Romo Mintoro ya. Atau Pak Kiai. Nah, berani ya. Aku benar wani, Pak Wani nama beliau ya. Atau Pak Giarto yang makin hari makin ganteng. Lebih ganteng sekarang Pak Giarto daripada kalau kamu ya. Ciuman penuh kasih itu membawa berkah berlimpah, bukan hanya untuk beliau secara pribadi, tetapi untuk seluruh bangsa bahkan dunia. Menjadi foto of the year di 20 and 24 yang lalu. Ciuman penuh kasih Imam Besar Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar pada Paus Fransiskus. Tanggal 11 April yang lalu saya sowan beliau di kantornya bersama teman-teman LP3KN di Jakarta. Apa yang terjadi? Pak Menteri ini sambil merangkul dan memeluk saya mengatakan, Romo Budi, saya kangen berjumpa Paus Fransiskus. Kapan dia ada kesempatan ke Vatikan? Nanti saya diajak ya Romo. Lalu Romo Hans, teman saya di Komisi Kerawang KBI, bilang, terbalik Pak Menteri, bukan, kalau kami kan tidak punya uang, Pak Menteri yang ada dananya lebih besar. Kapan Pak Menteri ke Vatikan? Kami diajak. Dibalik. Namun 10 hari kemudian siapa menduga Paus Fransiskus pulang ke rahmatullah, kembali kepada Bapa di surga. Beberapa hari kemudian saya berjumpa lagi dengan Pak Menteri dalam rangka Munas LP3KN dan KD se-Indonesia. Sambil merangkul saya apa yang dikatakan Pak Menteri, beliau mengatakan, aduh Romo, kita belum sempat ke Vatikan,
Paus Fransiskus sudah berpulang ke rumah Bapa. Beliau begitu sedih, padahal berbeda agama, tetapi punya bela rasa. Kita hanya bisa membangun harmoni ini kalau kita sungguh makin beriman apapun agama dan kepercayaan kita, dengan semangat persaudaraan dan mewujudkannya di dalam bela rasa satu terhadap yang lain. Maka untuk menutup, sharing saja ya, bukan narasumbernya sudah tadi Romo Mintoro dan Pak Wani. Saya tutup sesi ini dengan sharing saya. Awal Juli yang lalu kami berada di Papua, tepatnya di Sentani, di Keuskupan Jayapura, bersama dengan para tokoh lintas gereja, juga lintas agama di situ. Di ruangan ada seminar selama 3 hari, diikuti 750 orang. Lalu ada anak-anak Papua bermain ukulele, 213 anak. Tahu-tahu pada penutupan di Estora Papua Bangkit, 10.000 orang hadir, anak-anak kecil dan remaja yang main ukulele meningkat jadi 1.000 anak. Mereka bersukacita menyalakan api harapan, api cinta kasih, api iman, persaudaraan dan bela rasa dari Papua untuk segala bangsa. Dan sekarang di hari ini dari Ambarawa untuk Indonesia dan untuk dunia. Terimalah persembahan terakhir menutup refleksi ini. Doa saya untuk Indonesia, untukmu Indonesia. Ini tampaknya harus hati-hati, harus dipegang ini supaya tidak macet di tengah jalan, karena ada videonya, video background ketika di Papua dan juga di Medan.
Indonesia ku cinta, ku selalu berdoa ada kerukunan, ada persatuan, ada keadilan dalam keragaman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Om Santi Om. Salam kebajikan. Rahayu rahayu. Berkah dalam. Saya kembalikan pada pembawa acara. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.